Lalu wanita seperti apa yang kau suka? Aku suka rambut pendek dan hidung penuh. Bentuk wajah bulat. Payudara besar dan pantat bulat. Para tetua berkata, wanita seperti itu baik untuk mengandung anak. Bagaimana dengan kepribadiannya? Lincah, unik, sebaiknya sedikit lucu juga. Aku tidak suka wanita yang selalu terlihat tinggi dan perkasa. Seolah-olah semua orang berutang kepada mereka. Puluhan ribu yuan. Kau, Wanita sepertimu terlalu sok. mari kita menikah. Kamu, katakan padaku, anak di perutmu, sudah berapa bulan tepatnya? Apa kau pikir kau sangat lucu? Karena kamu tidak hamil, mengapa kamu begitu terburu-buru untuk menikahiku? Karena kita punya kontrak pertunangan. Alasan macam apa itu? Selama kamu membatalkan pertunangan, aku bersumpah, aku sama sekali tidak akan mengganggumu tanpa henti. Kenapa kau tidak membatalkan pertunangan saja? Selama kau membatalkan pertunangan, aku akan segera pergi. Dan aku juga akan memberimu uang perpisahan yang besar. Jika aku membatalkan pertunangan, bibitiranku bisa mematahkan kakiku. Baiklah, jika kamu bersikeras menikahiku, kamu harus menyetujui beberapa syarat. Kalau tidak, saya lebih baik mati daripada menurutinya. Katakan saja. Kita menikah begitu saja. Saya yang masih sangat muda, melangkah ke kuburan pernikahan. Bagaimana dengan mantan kekasih saya? Di luar apa yang harus saya lakukan? Bukankah saya akan terus menangis? Dasar bajingan sialan. Tunggu sebentar. Ini 50.000. Jika ada sesuatu yang Anda suka, belilah. Anggap saja ini sebagai hadiah pertunangan. Jangan khawatir, meskipun pernikahan kita berdasarkan perjanjian, saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Aku tidak peduli dengan uangmu yang sedikit itu. Ambil uang pesangonmu. Dan simpanlah untuk pernikahan keduamu. Ini 5 juta. Pulanglah dan temui nenekku bersamaku. Apa maksud Anda? Apakah Anda menyarankan agar saya menjadi menantu yang tinggal di rumah istri? Menikahiku, CEO tercantik di Binhai. Dan menjadi menantu yang tinggal serumah. Apakah itu terlalu berlebihan? Anda menobatkan diri Anda sendiri bukan? Kami yang dari Bimang, semua pria berintegritas teguh, meminta saya menjadi pria simpanan, adalah penghinaan bagi 300.000 saudara kami di Bimang. Selain itu, lu kami 8 generasi 1 ahli waris. Mereka menunggu nama anak saya, menulis dengan semangat di silsilah keluarga. Jika Anda ingin saya masuk keluarga Anda, mari kita kembali sekarang juga, dan bercerai. Jika kita bercerai hari ini, ketika kita kembali, nenek akan mengulitiku hidup-hidup. Tolong jangan setuju. Jika bibi saya tahu, dia pasti akan bergegas datang malam ini dan mematahkan kaki saya. Baiklah, aku setuju untuk pulang bersamamu. Inikah yang kau maksud dengan membiarkanku menang di garis awal kehidupan? Rumah pertama, aku akan menginap di sini malam ini. Tentu saja, saya juga harus memberitahu Anda beberapa kabar baik. Sementara Anda masih mengeluh tentang menikahi seorang koki. Koki ini, dia sudah bertransformasi menjadi penerima manfaat pembongkaran. Aku menikah dengan yang lebih tinggi statusnya. Biar saya jelaskan faktanya kepada Anda mengenai rumah saya ini. Jika pengembang tidak memberi saya kompensasi sekitar 10 juta, saya akan membusuk sampai mati di dalam rumah ini. Saya akan menolak pindah seumur hidup. CEO Group Johnson. Jangan malu-malu, silakan duduk di mana saja. Apakah ada ruang bagiku untuk berdiri? Jangan meremehkan kamar bobrok ini. Kamar ini punya segalanya. Ada air panas di kamar mandi. Pergi mandi dulu. Saya akan merapikan tempat tidur. Ya Tuhan, bunuh saja aku sekarang. Selesai mandi secepat ini. Apakah Anda ingin segera meresmikan pernikahan? Kondisi kamar mandimu. Aku benar-benar tidak bisa mandi di sana. Kurasa kau masih punya hati nurani. Tahu bahwa kau harus tidur di lantai. Anda ingin tidur di ranjang besar saya. Bermimpi saja. Tikar lantai itu untuk Anda. Apa kau tidak tahu? Aku ini perempuan. Saya juga seorang pasir. Sebelumnya ketika saya sedang bertempur, punggung saya terluka. Dokter memberitahu saya
untuk sering tidur di ranjang yang empuk. Itu baik untuk punggung. Seseorang seperti Anda, yang duduk di kantor sepanjang hari, seharusnya tidur di ranjang yang keras. Itu bagus untuk punggung. Dasar koki brengsek. Kau akui berperang dan bunuh musuh. Lu Wu Mei. Apa kau ini laki-laki? Kau Lu, aku beri kau waktu 3 detik. Keluar dari sini sekarang juga. Kalau tidak, aku akan memastikan kau tidak akan pernah bisa menjadi pria lagi. Kau. Jadi kamu adalah Lu Wei. Apakah Anda pelindungnya? Atau apakah Anda mantan pacarnya yang masih menyimpan perasaan? Su Ruoxue. Apakah dia menginap di sini malam ini? Itu benar. Kau akui berperang dan bunuh musuh. Kami akan segera menyempurnakan pernikahan kami. Jika kau berani menyentuhnya, 8 generasi pewaris tunggal keluarga Lu akan berakhir malam ini. Zubao, keluar sebentar. Siapa yang mengizinkanmu menggunakan cara menjijikan memanggilku? Ruoxue, Iya, Anda mengenalnya. Surui, anak baptis ayahku. Jadi dia adalah kakak ipar saya. Senang bertemu dengan Anda, senang. Zubao, mengapa Anda tidak mengatakannya lebih awal? Cepatlah dan masuk ke dalam. Dan seduh teh puer terbaik saya. Untuk kakak ipar saya. Ruoxue. Katakan saja. Dan aku akan segera melumpuhkan bocah ini. Cukup, mulai sekarang di depan orang luar. Jangan terlalu akrab. Ruoxue. Orang luar. Kakak ipar, berdasarkan pemahaman saya tentang Zubao, secangkir teh panas ini, Anda tidak akan meminumnya. Cepat kembali bersihkan diri dan tidurlah. Jangan ganggu kami. Kami sedang menyempurnakan pernikahan. Benar. Di gigi Anda, ada sehelai daun bawang. Bocah, kau mencoba bermain permainan penculikan denganku. Bukan. Jika kau punya nyali, kau turunlah ke sini. Turunlah. Biarkan aku memperkenalkan diri lagi. Aku adalah Surui. Dibinai orang memanggilku. Yama berwajah dingin. Apakah Anda mencoba menakut-nakuti saya? Tidakkah Anda tahu bahwa menakut-nakuti hingga mati dibayar nyawa? Membayar dengan nyawaku. Apakah kau percaya bahwa hanya dengan satu kata dariku, mereka akan bergegas menulis surat wasiat mereka? Mereka bersedia melalui api dan air demi bos mereka, tanpa ragu-ragu. Jangan memancing nasib. Kalau tidak, malam ini aku Lanjutkan, teruskan. Aku tahu, kau punya koneksi dengan keluarga Su. Tapi kau dan Ruoxue, pada dasarnya, tidak cocok. Apakah Anda tahu bahwa kami sudah mendaftarkan pernikahan kami? Setelah malam ini, tidak ada yang akan tahu. Tampaknya keluarga Su yang ingin membatalkan pertunangan. Bukan hanya Zubao saja. Apakah Anda diutus oleh ayah Zubao? Nah, bersikaplah realistis. Perbedaan status di antara kalian berdua terlalu besar. Kesenjangan latar belakang keluarga kalian terlalu besar. Kalian ditakdirkan untuk tidak berakhir bersama. Jika kau ingin menikahi nona muda kami, kau tidak pantas. Kakak ipar, Anda benar-benar berbicara sesuai dengan isi hati saya. Saya berulang kali menekankan kepada Zubao bahwa ambisi saya tidak terletak pada romansa. Saya hanya menunggu saat untuk melebarkan sayap saya dan menjelajahi dunia. Bagaimana mungkin saya terkurung dalam air satu sumur saja? Namun dia, Zubao, menangis dan bersikeras untuk menikahi saya. Saya tidak ingin menikahinya. Jika saya tidak menikahinya, dia mengancam akan bunuh diri. Pernikahan kami sepenuhnya didasarkan pada kemanusiaan. Apel, kau telah menjadi angsa yang melayang di langit. Sementara mutiara terhormat keluarga Su telah menjadi katak di dasar sumur. Kau hanya seorang koki rusak yang menghabiskan 10 tahun di Bima. Dari mana kau mendapatkan begitu banyak keberanian? Sialan kau. Apa kau tidak punya akal sehat? Sialan kau. Kau gangguku terus selalu memanggilku. Teruslah memanggil. Mengapa kau terus memanggil? Halo. Apa? Bilang kami.
8 dewa perang es besar, dan 5.000 saudara datang untuk menghadiri perjamuan pernikahan saya, dan juga untuk mengganggu kamar pengantin. Bahkan Mayor Jenderal Beiman, Long Fei datang secara langsung. Tidak perlu membuat keributan sebesar ini. Bukankah Anda baru saja selesai menghadiri upacara penganugerahan ibu kota? Bukankah Anda baru saja makan tadi malam? Perjamuan penganugerahan. Membual teruslah membual sampai kau jatuh. Jika Anda sibuk tidak perlu melakukan ini. Apa? Ini adalah perjamuan pernikahan saya kakak laki-laki Anda, dan Anda harus datang. Kita semua bersaudara. Anda sudah tiba di Binhai. Anda akan tiba dalam 10 menit. Anda bilang Anda akan datang. Mengapa Anda tidak memberi saya pemberitahuan sebelumnya? Saya belum menyiapkan apapun di sini. Kakak ipar. Anda mendengarnya juga. Saudara-saudara saya dari unit lama saya datang untuk minum anggur pernikahan. Jika mereka bertemu dengan bawahan Anda, hal itu pasti akan menyebabkan konflik yang tidak perlu. Katakan pada saya, karena kita terikat hubungan pernikahan. Bagaimana kalau Anda datang di hari lain? Aku membenci. 8 dewa perang as Agung Beiman datang untuk meminum anggur pernikahanmu dan mengganggu kamar pengantinmu. Long Fei Mayor Jenderal Beiman yang baru dipromosikan, seorang komandan militer, berpangkat tinggi dan kuat seperti itu, datang untuk meminum anggur pernikahanmu. Seorang koki malang, mengapa kau tidak mengatakan, Lu Qingchang akan keluar dari peti matinya untuk meminum anggur pernikahanmu? Kau bahkan tidak bisa membual dengan benar. Kau membiarkan Nona menghabiskan sisa hidupnya dengan pria sepertimu. Lupakan tentang tuan besar yang tidak setuju. Aku akan menjadi yang pertama tidak setuju. Kakak ipar. Jika saudara-saudara saya tiba dan melihat Anda menindas saya seperti ini, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik. Kau keras kepala. Bebek mati? 10 menit. Aku beri kau 10 menit. Jika saudara-saudaramu itu tidak muncul, aku akan memutar kepalamu dan menendangnya seperti bola. Nah, jika aku jadi kau, aku sudah lama berkemas dan keluar dari Binhai. Jangan pernah kembali seumur hidupmu. Saya sudah bilang bahwa Suruk Suila yang bersikeras menikahi saya. Apakah ada yang salah dengan menjadi angsa putih yang murni dan baik hati? Kau tidak menghargai kebaikan. Saudara-saudara hajar dia habis-habisan. Saudara-saudara saya sudah di sini. Zhao Fei, ke sini. Kakak. Long Fei Jenderal Pendat. 12 yuan 50 sen. Kau bulatkan kembalian ke bawah orang apa kau? Permisi Pak Tua. Jika Anda tidak mengurus rumah tangga, Anda tidak tahu biaya hidup. Mohon maafkan saya. Hati-hati Pak Tua. Ini adalah yang kau sebut Mayor Jenderal Beiman. Long Fei Mayor Jenderal Beiman. Itu benar. Orang yang baru saja berbicara adalah Long Fei. 2 orang di sampingnya ini adalah kedua wakilnya. Jangan meremehkan mereka hanya karena mereka adalah wakil. Tetapi mereka juga adalah dewa perang tingkat atas di Beiman. Ketiga, wajah jelek ini. Kau bilang dia adalah Mayor Jenderal Long Fei. Dia terlihat lebih buruk darimu. Saya yakin. Saya sudah mengenalnya selama 10 tahun. Bahkan jika dia berubah menjadi abu, saya masih akan mengenalinya. Dia hanya sedikit pendat. Pakai sepatu tingginya cuma sedikit di atas 170. Tetapi di Beiman, kekuatan tempur keseluruhannya hanya berada di urutan kedua setelah Lu Qingchang jiwa Beiman. Dia adalah tokoh nomor 2 yang tak terbantahkan. Dia dijuluki Jenderal Pendat. Lu Wuwei, apakah kau menghina kecerdasanku? Baiklah kakak ipar. Izinkan saya memperkenalkan Anda kepada legenda-legenda Beiman ini. Ini hanya karena Anda mendapat keuntungan dari koneksi saya. Jika dalam keadaan normal, Anda bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk menyambut mereka. Siapa yang mau menyapa gerombolan sampah ini dan mengucapkan salam? Ayo. Long Fei, baru saja wakil Anda. Bukankah dia menelepon saya dan berkata, 5.000 saudara, semuanya akan datang untuk minum anggur pernikahan saya. Mengapa hanya kalian bertiga yang muncul? Kakak, jika ke-5.000 orang itu datang semua, skalanya akan terlalu besar. Pejabat tinggi Binhai tidak akan bisa duduk diam. Kakak ipar, apakah Anda tidak mendengar itu? Jenderal Long sedang mempertimbangkan kepentingan Binhai. Jika semua orang muncul, lalu lintas di Binhai, mungkin akan lumpuh. Zhao Fei, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakak ipar saya. Kalian, sialan kalian. Apakah kalian sedang melakukan sandiwara ganda di sini? Atau sketsa 2 orang? Apakah kalian sudah cukup membuat masalah? Apakah kalian tahu apa hukumannya? Karena menyamar sebagai Mayor Jenderal Beiman. Apa yang kamu katakan? Aku bilang, apakah kalian tahu berapa tahun kalian akan dihukum? Karena menyamar sebagai pahlawan Tiongkok. Aku tidak berpura-pura menjadi siapapun. Aku adalah Long Fei. Kau adalah Long Fei. Kalau begitu aku adalah ayah Long Fei. Ini adalah kakak ipar saya. Bersikaplah lunak padanya.
Berani memukulku. Si pendek itu berani memukul bos kita. Bunuh dia. Hari ini. Bahkan jika 5.000 pasukan Bimangnya benar-benar muncul, aku akan membunuhmu juga kau bajingan. Kakak ipar, tolong jangan bertindak gegabah. Jika tidak konsekuensinya akan tak terbayangkan. Enya, bergeraklah. Coba saja bergerak. Memegang pistol. Dan kau pikir kau bisa mengancamku? Kau meremehkanku. Yama berwajah dingin. Di pistolmu ini ada berapa peluru? Bisakah mereka membunuh kita semua? Jangan khawatirkan aku. Serang. Kakak, jangan salahkan aku. Dia memaksaku melakukan ini. Lepaskan bos kamu. Jangan tembak. Pasukan Bimang. Semua personel maju. Saya sudah tahu Anda akan datang sejak lama. Saudara-saudara, lama tidak bertemu. Siapa yang kau coba bodohi? Di mana tentara Bimang? Perhatian semua personel. Selamat menikah pemimpin Regutur. Selamat menikah pemimpin Regutur. Selamat menikah pemimpin Regutur. Saya semakin tua saya tidak tahan melihat ini. Kamu baru saja mengatakan, bahkan jika 5.000 bawahanku datang semua, kamu akan tetap membunuhku. Ayo ambil senjatanya. Aku akan memberimu kesempatan. Aku hanya takut kamu tidak akan berani. Mayor Jenderal, saya minta maaf. 15 tahun yang lalu, ayahku dalam sebuah pertahanan perbatasan gugur demi negara. Apa kamu mau jadi ayahku? Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Saya tidak akan berani. Bagaimana kamu akan menebusnya malam ini? Cukup Xiao Fei, prestis Anda sebagai Mayor Jenderal Bimang belum cukup Anda pamerkan. Apakah Anda benar-benar berniat untuk memukuli kakak ipar saya sampai mati? Baiklah, beri pemimpin Regu tua sedikit muka. Bubarkan tim. Ya. Maju. Dia benar-benar ingin memukulku sampai mati. Kakak, jika kamu ada masalah telepon aku. Orang-orang di luar negeri itu, ketika mereka melihat seseorang dari Bimang kita, mereka semua menjauhi kita. Aku benar-benar ingin tahu, siapa di dalam negeri yang begitu buta, sampai berani memprovokasi orang Bimang. Saya Lu Wei, telah bertugas di militer selama 10 tahun, telah melalui ratusan pertempuran. Selain si bodoh buta itu, siapa lagi yang berani memprovokasi saya? Jaga diri. Jaga diri. Ayo pergi. Kakak ipar, Anda berutang nyawa pada saya. Jika bukan karena saya, mereka benar-benar ingin membunuh Anda. Tapi jangan khawatir, Anda adalah kakak ipar saya. Insiden memalukan malam ini. Cepat bantu dia berdiri. Mati rasa. Tapi jangan khawatir, Anda adalah kakak ipar saya. Insiden memalukan Anda malam ini, saya sama sekali tidak akan keluar dan menyebarkannya kemana-mana. Aku berterima kasih padamu. Enyahlah, saya harus segera kembali ke kamar pengantin sekarang. Berikan perintah. Zona pembongkaran semua kerja dihentikan. Mona mudah-mudah bangun sensitif suara. Dan juga mengenai masalah malam ini, jika ada yang berani membocorkan satu kata pun, aku akan membunuhnya. Melihat betapa tidak sabarnya Anda sebelum pernikahan, saya pikir seluruh keluarga Anda sangat menyukai saya. Saya tidak menyangka bahwa selain Anda, tidak ada dari mereka yang menyukai saya. Terus terang, Anda membuat saya sangat pasif. Saya bahkan tidak tahu bagaimana saya harus mengelola pernikahan kita ini lagi. Jika kau tidak bisa mengaturnya dengan baik, jangan atur. Ceraikan aku, kita bisa berpisah sepenuhnya. Bisakah Anda berhenti bertingkah seperti istri yang cerewet? Jika saya bisa menceraikan Anda, apakah menurut Anda masih akan bisa memasuki gerbang keluarga Lu kami? Selain itu, tidak bisakah Anda tahu bahwa tatapan mata saya terhadap Anda hanyalah penghinaan?
Kau, Cukup. Apakah pertikaian internal ini berguna saat ini? Jika kita ingin perceraian yang lancar di masa depan, kita harus membentuk front persatuan dan berbagi sumber daya. apa kau pikir aku ingin menikahimu? Untuk memastikan aku akan menikahimu. Nenek belum makan selama 3 hari. Apakah Anda memiliki semacam penyakit tersembunyi yang memalukan? Atau apakah Anda sakit berat tak lama lagi? Kau yang sakit. Itu seharusnya tidak benar. Saya hanyalah seorang koki biasa yang pensiun sebagai komandan regu. Keluarga Su Anda adalah keluarga kaya raya teratas di Binai, dan penampilan Anda ya, mereka juga tidak buruk. Nenek itu perlu mengancam nyawa. Apakah dia sebegitu takutnya sampai kamu tidak akan bisa menikah? Kau yang tidak akan bisa menikah. Berapa banyak keluarga kaya di seluruh Binhai dan tuan muda yang ingin menjadi pelamarku. Tapi nenek berkata, selama dia masih hidup, dia sama sekali tidak bisa membiarkan keluarga Su melakukan tindakan pengkhianatan, kecuali kau membatalkan pertunangan. Kalau tidak aku harus menikahimu. Bagaimana denganmu, mengapa kau menikahiku? Orang tuaku meninggal saat aku masih muda. Bibiku yang berjuang keras untuk membesarkanku. Itu terjadi di sini di rumah kecil yang rusak ini. Meskipun bibiku 5 tahun lebih tua dariku, dan kami tidak memiliki hubungan darah sama sekali. Dia sangat menderita untuk membesarkanku. Harapan terbesar bibiku adalah melihatku mapan dan memulai karir, dan melanjutkan garis keturunan keluarga lu tua. Aku tidak ingin bibiku menjadi sedih atau kecewa. Tapi meskipun kau menikahiku, kau tetap tidak akan bisa memenuhi keinginan bibimu. Itulah mengapa aku memberimu peringatan sekarang. Bahkan saat sudah menikah, kamu tidak bisa menghentikanku dari mengejar cinta sejati. Aku tidak ingin bibiku kecewa mengenai pernikahan kontrak kita. Anggap itu hiburan bibiku tolak sial. Kau hanyalah bajingan. Lupakan saja nenek ingin bertemu denganmu besok. Begitu dia melihatmu terlihat seperti ini, aku yakin sebentar lagi, dia akan memaksaku menceraikanmu. Benarkah? Itu akan luar biasa. Suruoksue, jika kau berani membawa sampah ini melewati gerbang utama keluarga Su, kau bukan lagi adikku. Suming, apa yang sedang kau lakukan? Kemarin, pria yang paling aku kagumi dalam hidupku, Lu Qingkan, meninggal saat berjuang demi negara. Juga kemarin Suruoksue, wanita yang paling dikagumi Sumin, menikah dengan seorang pria yang bekerja sebagai koki selama 10 tahun. Seorang pria tak berguna. The film was translated and narrated by Kakak ipar, terimalah belasungkawa saya. Tapi ada satu hal yang harus saya klarifikasi. Itu adalah adikmu sendiri yang bersikeras menikahiku. Kau lu tak punya malu. Kau hanya sembunyi di balik wanita, bertingkah seperti pengecut. Jika kau punya nyali, lawan aku 1 lawan 1. Ayo, kalau begitu aku takut aku mungkin akan memukulmu tanpa menahan diri. Aku, Apakah aku memberimu terlalu banyak rasa hormat? Tunggu aku di sana. Setelah kau sadar, jika kau berani berbicara padaku dengan cara seperti ini lagi, aku yakin kau benar-benar akan belajar dari kesalahanmu. Sekarang enyah dari pandanganku. kalian semua tunggu saja. Aku akan memberitahu nenek. Nenek pasti akan menendang sampah ini keluar dari rumah. Sudah kuduga tiran wanita nomor 1 Binai. Apa yang dibenci nenekmu? Apa tantangan yang dia miliki? Apa yang harus aku lakukan agar nenekmu membenciku? Kau tidak perlu sengaja berusaha. Cara kau terlihat saat ini sudah cukup menjengkelkan. Kalau begitu aku bisa tenang. Nyonya Tua Su, jika Anda tidak ingin memenuhi kontrak pernikahan, saya tidak akan menyalahkan Anda. Tapi saya Lu Wei setelah 10 tahun mengabdi di militer, seorang pria baja. Bahkan untuk menikah, harus menanggung segala macam penghinaan dari keluarga Su Anda. Anda perlakukan saya sebagai menantu serumah. Nyonya tua itu pasti marah. Biasanya, dia paling memperhatikan etika dan tata krama. Sepertinya pernikahan ini hari ini akhirnya bisa dibubarkan. Memang pantas orang dari Bimang. Suara yang keras, penuh vitalitas. Ayo kemarilah dan sarapan bersama nenek. Ini, mengapa ini tidak sesuai naskah? Saya sudah makan, silakan nikmati hidangan Anda. Wu Wei, kamu bilang anggota keluarga Su kita menghinamu. Beritahu nenek siapa mereka, dan nenek akan menendam mereka keluar dari keluarga Su, dan menghapus nama mereka dari silsilah keluarga. Aku telah bertemu seorang master. Nyonya tua ini tidak sederhana. Nyonya Tua Su, jika Anda benar-benar ingin memainkan permainan sebesar ini, saya khawatir keluarga Su Anda tidak akan menyisakan banyak orang. Nenek, menantu yang tinggal di rumah ini, dia membuliku.
Seseorang. Seret sampah ini, pergi. Patahkan kakimu. Tidak, tunggu nenek. Aku hanya bercanda dengan kakak iparku. Aku hanya bercanda. Nenek. Woi, nenek juga akan memberitahumu kebenarannya. Selama kamu bahagia. Jika kamu bersedia memanggilku nenek, aku bisa menukarnya dengan 3 cucu kandung. Nenek, bahkan jika kau menghitungku cucu perempuanmu, kau hanya memiliki total 3 cuci. Apakah kau benar-benar akan mengorbankan segalanya hanya demi 1 cucu menantu, membiarkan garis keturunan keluarga punah? Aku hanya mengungkapkan kesukaanku pada Wei dan menggunakan perangkat retorika yang sangat dilebih-lebihkan. Lihat dirimu, bertingkah seperti anjing yang terpojok. Jangan bilang, kamu juga menindas Wei-ku. Nenek, Benar, dia menindasku. Dia mengejekku karena menjadi koki. Dia bilang aku bau asap masakan. Dia tetap anggapku tak menyenangkan. Sebelum pernikahan, dia bahkan memaksaku menandatangani perjanjian pranikah. Ketakutan aku akan mengambil keuntungan darinya. Pada malam pernikahan kami, dia tidak hanya memaksaku tidur di lantai, tetapi juga meletakkan pisau di bawah bantal. Nyonya tua, saya benar-benar merasa dirugikan oleh pernikahan ini. berani kau jadi korban palsu dan mengeluh dulu. Bajingan, Apakah Anda masih menginginkan perceraian ini? berlututlah. Wei, Subao tidak seperti ini di masa lalu. Dalam beberapa bulan terakhir, dia telah menghadapi beberapa kecelakaan yang mengancam jiwa. Baru minggu lalu, dia hampir ditabrak oleh kereta sepanjang 30 meter. Kereta api. Nasib buruk. Aku juga pernah mengalami nasib buruk sebelumnya. Bahkan minum air dingin terasa sial. Zubao sejak mengambil alih bisnis keluarga 5 tahun lalu, baik di dalam maupun di luar grup, dia telah menyinggung cukup banyak orang. Beberapa orang bahkan telah menyatakan bahwa dia tidak akan hidup melewati tahun depan. Apa pandanganmu tentang masalah ini? Aku berdiri dan melihat. Jika aku menikahi Zubao, apakah aku juga akan terlibat? Kau pengecut. Nenek, aku tak bisa lanjut hidup dengannya. Aku benar-benar tidak bisa terus begini. Sungguh pantas untuk seseorang yang berasal dari Bimang, kesadaran akan krisis ini bisa disebut kelas dunia. Nyonya Tua Su, Anda memaksa kami menikah dengan melakukan mogok makan. Tidak mungkin hanya agar aku bisa menerima peluru demi Zubao kan? Sama sekali tidak. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun. Dorong saja Zubao ke depan, dan kamu sembunyi saja di belakangnya. Jika aku benar-benar melakukan itu, apakah aku akan kurang dalam semangat kejantanan? Wei, orang tuamu meninggal muda. Kamu keturunan terakhir keluarga lu. Kamu sama sekali tak boleh celaka. Kamu tidak sepertiku. Aku punya 3 cucu laki-laki. Bahkan jika 2 dari mereka meninggal, aku masih bisa menanggung kerugiannya. Sebagai kompensasi untukmu, posisi CL Jinshin Group, Roksu, kamu harus mengundurkan diri dari posisi itu. Biarkan Hui mengambilnya. Nyonya tua kecil, apakah kau gila? Di Bimang dia hanyalah seorang koki yang hanya tahu cara membuat makanan massal. Nyonya tua kecil ini cukup tidak terduga. Lupakan saja, aku toh tidak mengurus perusahaan. Berikan saja aku posisi secara santai, dengan kekuasaan yang signifikan. Cukup posisi untuk korupsi dana publik. Lalu, aku akan menjadikanmu posisi TL Chiefs. Nenek, perusahaan tidak memiliki posisi itu. Mulai sekarang ya, lu tua kamu tidak tahu. Putramu ini punya ratusan trik di lengan bajunya. Separuh tubuhku sudah hampir terkubur. Namun aku hampir sepenuhnya lengah oleh anak ini. Grup Junsa. Aku akan membawamu untuk membiasakan diri dengan operasi grup terlebih dahulu. Mulai sekarang kau akan mengelola departemen catering. Nyonya tua kecil itu sebelumnya berkata, Anda akhir-akhir ini mengalami kecelakaan. Khawatir seseorang sedang merencanakan sesuatu di balik layar. Kalau begitu, berikan aku lebih banyak kekuasaan di perusahaan. Menggunakan pengaruh, agar bisa gelapkan dan terima suap. Aku keliru bicara demi menyelidiki. Kau koki saja bisa selidiki hal ini. Apakah Anda pikir 10 tahun saya di Bimang terbuang sia-sia? Mengesampingkan segalanya. Bahkan Lu King-chan, ketika memimpin pasukan ke medan perang, sering datang kepadaku untuk meminta nasihat. Dia sering memujiku sebagai master strategi Bimang. Kau, Shen Yun Chao, tuan muda keluarga Shen. Orang itu datang mencarimu. Aku berani memastikan bahwa kecelakaanmu sebelumnya. Aku curiga dia adalah dalang dibaliknya. bukti apa yang kau miliki? Mengenai temperamen, mengenai selera mode, dia hampir tidak pantas menjadi saingan cintaku. Oleh karena itu, aku harus memfitnahnya. Ruoksui, lama tidak bertemu. Aku sangat merindukanmu. Izinkan aku memperkenalkan diri. Namaku Shen Yun Chao, putra sulung yang sah dari keluarga Shen Binhai, lulusan dari Universitas Harvard di Amerika Serikat. Selain itu, aku memperoleh gelar PhD di bidang ekonomi. Saat ini aku adalah
CEO Group Share. Wu Wei, CEO Koki di Junsheng Group. CEO Group Junsheng. Pria simpanan. Gigolo simpanan. Apa-apaan ini? Katakan saja pernikahan pertama. Mengapa bermain kotor? Memelihara gigolo. Bukankah seharusnya kau adalah ular berbisa berdarah dingin? Bukankah semua orang bilang kau membenci pria? Jadi Tahu kesulitan menjadi salah satunya. Aku bekerja keras. Aku melakukan 800 squats setiap hari. Hal-hal seperti ginseng dan tanduk rusa. Aku harus makan lebih dari 10 jin setiap hari. Singkatnya hanya ada satu kalimat. Makan apapun yang bergizi. Tak tahu malu. kau benar-benar menjijikan. Kenapa kau tidak makan sampai mati saja? Jiesu, tunggu aku. Nak, aku akan berterus terang. Aku datang ke Junsheng untuk mendekati Su Ruoxu, khususnya untuk membagi aset keluarganya. Jika kau berani merusak rencanaku, aku akan membunuhmu. Tuan muda anak ini mencuri kalimatmu. Periksa latar belakangnya. Jika dia tidak punya latar belakang, tenggelamkan dia di laut. Bagaimana jika dia punya latar belakang? Tenggelamkan dia juga. Niat membunuhku tertulis jelas di seluruh wajahku. Apakah kau buta? Nah, jangan sombong. Saat Su Ruoxu diculik waktu itu adalah dewa perang legendaris, Lu Qingchang yang menyelamatkannya. Siapa di Binai yang tidak tahu bahwa Su Ruoxu adalah penggemar berat Lu Qingchang? Jika aku memberinya tiket untuk melihat penyelamatnya untuk terakhir kalinya, bukankah dia akan terharu setengah mati? Dia akan segera melemparkan dirinya ke dalam pelukanku. Tuan muda, kali ini Anda diuntungkan dari kemuliaan Abu Lu Qingchang. Mungkin Anda bisa menggunakan upacara peringatan itu untuk merebut kesempatan dan berhasil memenangkan hati Ciesu Dewi ini. Ayo pergi. Sungguh mengesankan. Ngomong-ngomong Jiesu, orang itu baru saja memberitahuku bahwa dia sedang mengejarmu, khususnya untuk membagi asetmu dan mencapai mobilitas kelas. Dia juga memperingatkanku, katanya, jika aku berani merusak rencananya, dia akan menenggelamkanku di laut. Kenapa kau tidak menyatakan pendirianmu dan menunjukkan sedikit perhatian padaku? Mengapa aku harus peduli padamu yang tak punya hati? Kita akan bercerai cepat atau lambat. Mengapa kau masih di sini? Kau benar-benar seperti plester kulit anjing, menghantui dan gigil. Ciesu, sebenarnya alasan saya datang ke Junsheng kali ini adalah untuk meminta Ciesu nasihat mengenai masalah pekerjaan. Bicara. Tadi malam, proyek pembongkaran di Xingfuli tiba-tiba dihentikan. Saya datang ke sini hanya untuk bertanya, mengapa itu dihentikan? Proyek Xingfuli. Tidak ada mengapa. Aku merasa terlalu berisik. Jika kau tidak setuju, kau bisa mundur. Dari proyek pembongkaran ini, meskipun dipimpin oleh Junsheng, namun dalam setiap aspek, ada juga 5 atau 6 perusahaan yang bekerja sama. Keluarga Shen kami adalah salah satunya. Ciesu, Anda harus memberikan penjelasan, bukan? Seluruh proyek relokasi dinegosiasikan antara Junsheng dan para pejabat. Tanah itu juga diakuisisi dengan investasi Junsheng. Bahkan pekerjaan pembongkaran ditangani oleh Junsheng. Apa masalahnya jika Junsheng meminta penghentian? Apakah kerugian itu dihitung terhadapmu? Atau haruskah kita membiarkan beberapa orang itu yang menyusup masuk melalui koneksi? Para bajingan tak berguna itu menanggung tanggung jawab. Tuan muda Shen, ini semua salahku. Lihatlah masalah yang ditimbulkan ini. Tadi malam, Ciesu bersikeras menginap di tempatku. Rumahku, kau tahu, kebetulan berada tepat di zona pembongkaran itu. Kau tahu, Ciesu adalah orang yang mudah terbangun. Dan terlebih lagi, tadi malam kami sibuk sepanjang malam. Jadi aku menelepon dan meminta mereka menghentikan pekerjaan. Su Ruoxu, aku mengejarmu selama 5 tahun. Namun kau bahkan tidak mau makan sendirian denganku. Tapi kau bersama seorang pria tampan, berfoya-foya setiap malam. Jangan sombong, nak. Lihat apa ini. Ciesu, mengenai Anda dan Jenderal Lu Qingchang, beberapa peristiwa masa lalu. Saya tahu sedikit tentang itu. Untuk mencegah Anda menyesal, saya berusaha keras hanya untuk mendapatkan tiket untuk Anda. Izin masuk ke upacara peringatan Jenderal Lu. Tiket ini sudah diperdagangkan di pasar gelap seharga 10 juta per tiket. Dalam beberapa hari mungkin akan diperdagangkan seharga 100 juta. Itu bukan tidak mungkin. Apakah ini benar-benar tiket upacara peringatan Dewa Perang Lu? Ciesu, tiket ini palsu. Jika kau mengambil tiket ini dan pergi, cepat atau lambat kau akan dipukuli keluar dengan tongkat oleh tentara Biman. Nak, jika kau bicara omong kosong lagi, aku akan merobek mulutmu. Robek saja kalau begitu. Aku berharap kau akan merobek mulutnya. Bahkan jika kau merobek mulutku, itu tidak akan mengubah kebenaran. Tiketmu ini palsu. Apa yang diketahui oleh koki bau sepertimu? Ciesu, tiket ini diperoleh kakek saya dari mantan bawahan lamanya di Departemen Perang Binhai.
Ini sama sekali tidak mungkin palsu. Anda harus percaya padaku. Jika aku bilang itu palsu, maka itu palsu. Bahkan jika Raja Langit sendiri datang, itu tetap tidak akan nyata. Kurasa tentara Beiman hanya kirim uang kertas untuk dibakar di makam Lu Qingcan dan mengirimkannya kepada kakekmu. Bisakah kau tolong tutup mulut baumu itu? Subo dia menggangguku. Lui, apa sebenarnya yang kau katakan? Apakah itu benar atau salah? Aku benar-benar membutuhkan tiket ini. Tentu saja itu asli. Aku seorang koki dari Beiman. Dalam hitungan menit, mendapatkan 1.000 atau 800 tiket seperti ini bukanlah hal yang sulit. Omong kosong apa yang kau banggakan? Upacara peringatan Dewa Perang Lu ada di Beiman. Itu haruslah setingkat Dewa Perang. Orang-orang yang bisa hadir. Kau seorang koki bau. Bisa mendapatkan begitu banyak tiket. Dia benar. Apa yang disukai semua orang, tetapi mengingat semua orang berada di industri catering. Jadi, saya memberanikan diri untuk menggunakan koneksi dengan tentara Beiman dan mendapatkan beberapa izin masuk. Serius. Izin masuk ini. Bukankah hanya ada 20 sekian secara total, termasuk staf dapur kita. Secara keseluruhan, kita memiliki total sekitar 200 orang. Nanti, mari kita bentuk tim dan pergi bersama untuk mengantar Jenderal Lu dalam perjalanan terakhirnya dan juga menghadiri jamuan makan tentara Beiman untuk melihat apakah kita bisa mempelajari beberapa canggih teori memasak untuk dibawa kembali. Manajer baru menjabat. Siapa peduli apakah ital atau sos? Kita harus menjaga muka pemimpin. Cieosu dan aku sudah menunggu di atas sana. Sejak tadi? Bukankah kau bilang kau akan mengambil tiket masuknya? Kenapa kau bersembunyi di bawah sini? Beberapa tiket palsu. Sudah cukup untuk menyuap. Kalian para koki bau. Gunakan otakmu. Upacara peringatan Jenderal Lu adalah tempat bagi orang rendahan sepertimu untuk hadir. Cieosu, kenapa Anda di sini? Apa yang terjadi di sini? Cieosu, pendatang baru itu, manajer departemen catering, mengatakan dia bisa mendapatkan ratusan tiket masuk upacara peringatan Jenderal Lu. Melewati, dia bilang dia ingin mengundang departemen catering kita untuk menghadiri jamuan makan. Yang bisa kau lakukan hanyalah melakukan trik kecil ini, menggunakan tiket palsu untuk menipu orang. Ratusan. Apa kau pikir upacara peringatan Jenderal Lu adalah pasar sayur yang bisa didatangi siapa saja? Bahkan aku harus menghabiskan banyak uang hanya untuk mendapatkan salah satunya. Dasar otak babi. Apakah ada kemungkinan tiket yang mereka miliki itu asli dan yang kamu miliki adalah yang palsu? Asli. Palsu. Kita akan tahu jika kita periksa. Tidakkah kau tahu bahwa tiket masuk yang asli memiliki kode QR anti pemalsuan? Pindai saja dengan ponselmu dan kau akan tahu. Jika kau tidak menyebutkannya, aku pasti sudah melupakannya. Tiruannya cukup bagus. Bahkan ada kode QR-nya. Bagaimana mungkin? Ternyata asli. Asli. Ini asli. Tuan Muda Shen, kenapa kamu tidak memindai juga yang ada di tanganmu? Kode QR kedaluarsa. Tiket yang dibeli dengan harga mahal ternyata palsu. Kurasa, Tuan Muda Shen, Anda mungkin telah bertemu kalau berhati hitam. Tuan Muda Shen, trik kecilku ini dieksekusi dengan cukup baik bukan? Semuanya bubar. Cepat kembali bekerja. Tuan Muda Shen, jika tidak ada hal lain, kau harus kembali sekarang. Nah, aku akui kau memiliki sedikit kemampuan, tapi jangan berasumsi bahwa hanya karena ini kau sudah menang. Kakakku akan segera kembali. Tunggu sampai upacara peringatan. Kita akan melihat hasil akhirnya. Upacara peringatan Jenderal Lu, kau harus lebih menahan diri. Jangan bicara sembarangan. Orang itu adalah dermawan penyelamat hidupku. Insiden keberapa bulan ini? Mobilnya anti peluru. Tetap di mobil dan jangan bergerak. Aku akan menelepon Surui dan memintanya menangani ini. Itu tidak berguna, mereka bukan orang biasa. Kali ini mereka serius. Pada saat ipar saya tiba, itu akan terlambat. Tunggu aku di mobil. Lu Wei, apakah kau membuang nyawamu? Kembali ke sini. Serius hanya seorang koki. Mengapa kau terburu-buru? Nah, kau bukan target kami. Aku sarankan kau tidak ikut campur dalam urusan kami. Belum terlambat untuk lari. Kita sudah menikah. Jika dia meninggal, orang akan mengatakan saya dikutuk untuk kehilangan istri. Kau menolak kebaikan. Apa kau tahu siapa kami? Bukankah itu hanya Aula Tanlang? Aku akan memberimu kesempatan. Katakan padaku siapa dalang di balik ini.
Dan aku akan mengampuni nyawa kalian. Lagi pula bahkan ketua aula kalian datang. Dan sekarang, setelah dia melihatku, The film was dia sudah berlutut translated dan memohon and ampun. narrated by Sungguh arogan, Armenia. tangkap dia. Katakan padaku, siapa yang mengeluarkan hadiah? Kau berharap kami punya etika profesional? Kau pasti iblis. Dia bahkan belum selesai bicara. Kau baik-baik saja, kau tidak terlukakan. Biar kulihat cepat. Aku tidak menyangka kamu benar-benar mengkhawatirkanku. Namun pria dan wanita harus menjaga jarak. Kamu tidak bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk menyentuhku. Kau benar-benar luar biasa. Kau salah mengartikan kebaikan sebagai niat buruk. Tapi aku tidak menyangka keahlianmu cukup bagus. Nora. Nona, bagaimana keadaan Anda? Apa Anda baik-baik saja? Jika sesuatu terjadi pada Anda, ayah baptis akan membunuhku. Terima kasih. Untung saja kali ini Anda ada di mobil. Kenapa kau memukul bos kami? Sebelum kita menikah hidup atau matinya, bukan urusanku. Bagaimana kamu berniat melindunginya adalah urusanmu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Sekarang kita sudah menikah. Dia adalah istriku. Jika dia meninggal, aku akan menjadi duda. Aku harus berkabung dan berjaga. Pukulan yang bagus, dia benar. Itu adalah kelalaian tugasku. Bagaimana Anda berencana menangani orang-orang ini? Haruskah kita panggil polisi? Mereka memiliki bau darah pada mereka. Aku mengerti. Kami pergi sekarang. Upacara peringatan akan segera dimulai. Benar, setelah upacara peringatan selesai. Aku perlu tahu, siapa yang mengirim mereka? Orang-orang ini masih sama seperti sebelumnya. Pukul mereka dan usir mereka dari Binhai. Kali ini, jangan biarkan mereka bicara lagi. Membunuh orang bahkan tanpa berkedip. Kekejaman yang begitu tegas. Aku benar-benar ragu. Apakah dia benar-benar seorang koki ketika dia berada di Bimang? Tuan Muda Shen, kamu tidak mungkin menggunakan tiket palsu untuk menyelinap masukan. Jika itu benar-benar terjadi, maka sebaiknya kamu bersikap rendah hati. Kalau tidak, jika kamu bertemu dengan Bimang yang memeriksa tiket nanti, mereka pasti akan memukulmu sampai babak belur. Kau bocah, jaga mulutmu. Jaga kebersihannya. Apa maksudmu tiket palsu? Itu adalah tiket asli. Hanya saja Bimang membatalkannya, itu saja. Kalau begitu aku mengerti. Kamu menyelinap masuk menggunakan tiket yang dibatalkan. Kau berhenti bicara omong kosong. Apa kau pikir personal Bimang di pintu masuk hanyalah hiasan? Ciel Sulihan, siapa orang itu? Du Xiandong, Komandan Bimang. Aku bertanya-tanya siapa itu. Bukankah itu Du Xiandong? Nah, jika tebakanku tidak salah, alasan kau bisa menyebut namanya pasti karena kau menonton wawancara eksklusifnya di TV kan? Dia bahkan bukan dewa perang. Kenapa aku harus memperhatikannya? Sungguh arogan. Siapapun yang tidak tahu mungkin berpikir kau memiliki latar belakang yang menentang surga. Nak, latar belakang. Sudah lama aku memeriksanya. Kau hanyalah seorang juru masak yang bertugas sebagai petugas kantin selama 10 tahun. Di Bimang itu saja. Sedangkan aku dan Du Xiandong, kami adalah saudara yang tumbuh besar bermain bersama. Kedatangan kali ini ke Binhai, dia secara khusus datang mencariku untuk minum dan bernostalgia. Apakah dia sangat kuat? Bagaimana perbandingannya dengan Jenderal Lu? Meskipun saudaraku tidak setenar Jenderal Lu di seluruh dunia, dia masih seorang pemimpin muda yang sangat dicari di Departemen Perang. Aku bahkan mendengar bahwa sekarang setelah Jenderal Lu tiada, dia adalah penerus utama yang sedang dipersiapkan oleh Departemen Perang. Prestasi masa depannya bahkan mungkin hanya setingkat di bawah Jenderal Lu. Menjilat begitu intens. Siapapun yang tidak tahu akan mengira dia adalah ayahmu. Kau bocah, jaga mulutmu. Baik-baik, Cielsu, aku menceritakan semua ini padamu karena aku ingin kau tahu bahwa mempertahankan gigolo ini tidak sepadan. Kau bilang mempertahankanmu lebih bernilai. Tentu saja, Cielsu. Tidak peduli kesulitan apapun yang kau hadapi. Selama kau datang kepadaku, saudaraku ini bisa membantumu menyelesaikan semuanya. Kalau begitu, Xiao Shen, saya kebetulan punya beberapa tetangga yang ingin datang hormati Jenderal Lu. Tetapi mereka kesulitan mendapatkan tiket masuk. Mengapa kamu tidak melihat apakah? Si Eshin ternyata memiliki koneksi sekuat itu. Mengapa aku tidak tahu itu sebelumnya? Karena Si Elshen dan Du Xiandong adalah saudara baik. Maka beberapa tiket ini seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kau memberi sekelompok juru masak ratusan tiket. Bagaimana mungkin kau tidak mendapatkan tiket? Mungkinkah saudara baik Si Elshen bahkan tidak bisa menangani masalah sekecil ini? Tentu saja itu bukan masalah. Serahkan padaku. Kakak dong, aku punya beberapa kerabat di sini yang juga ingin melihat sekilas wibawa Jenderal Lu. Apakah itu akan merepotkanmu?
Tidak nyaman. Hanya membawamu masuk. Sudah memberimu cukup muka. Apa kau pikir upacara peringatan Jenderal Lu adalah sesuatu yang bisa dihadiri oleh sembarang orang? Jangan menggigit tangan yang memberimu makan. Ya kak dong kau benar menegurku. Ciesu, aku sudah bertanya pada saudaraku. Dia bilang, Bimang juga tidak punya tiket tersisa. Xiaoshen. Berbohong. Berarti kamu harus menelan 1000 jarum kau tahu. Jika kau tidak percaya padaku, pergi minta sendiri. Bukankah kau seorang veteran Bimang? Jika kau bisa mendapatkan tiket, mengapa kau mencariku? Bukankah aku hanya mencoba memberi Xiaoshen kesempatan untuk pamer? Sayang sekali. Aku memberimu kesempatan. Tetapi kamu tidak berguna. Kau bajingan kecil. Berhentilah bersikap sarkastik sialan di sini. Jika kau benar-benar punya kemampuan, pergi minta sendiri. Setidaknya aku ayahmu. Masih mengenal Du Xiandong. Kau hanyalah juru masak sialan. Kau berpura-pura menjadi apa? Zubao, apakah kamu juga berpikir aku berpura-pura? Aku benar-benar bingung. Bagaimana bisa sampah sepertimu yang menghabiskan 10 tahun di Bimang hanya untuk menjadi komandan raid? Ditendang oleh seorang kenalan. Dia tidak akan keberatan. Tetapi arwah-arwah Bimang ini. Apakah kau akrab dengan mereka? Nama-nama di plakat ini. Berapa banyak yang kau kenali? Saya minta maaf. Saya telah mengganggu kalian semua. Unit militer Bimang. Perhatian semua personel. Hormat. Angkat kepala kau lihat indahnya. Zaman makmur ini, seperti kembang api, adalah alasan mengapa semua orang memilih untuk mengabdikan diri. Menganggap kematian sebagai pulang ke rumah. Semua orang ingin menjadi orang yang menonton kembang api. Bukan kembang api itu sendiri. Pesta dimulai. Jenderal Lu pernah menyebutmu kepadaku. Benarkah? Jenderal Lu berkata bahwa kau anak muda dalam segala aspek. Cukup baik. Bagaimana dengan kekuatan? Jika kau datang ke Bimang kami, kau bahkan bisa menjadi komandan regu. Hanya saja, cakupanmu terlalu sempit. Seperti dia. Picik dan berpikiran sempit. Dia bilang, jika bertemu denganmu, dia pasti harus mengajarimu bagaimana menjadi pria sejati. Pria sejati. Mereka tertawa mengumpat dan memarahi, mengabaikan aturan duniawi, minum minuman keras terkuat, menyanyikan lagu paling sederhana, melawan pertempuran tersulit. Itu adalah unit militer Bimang, Jenderal Lu. Semoga era makmur ini sesuai dengan keinginanmu. Mataku berkaca-kaca. Aku bergegas tapi tetap terlambat. Xiao, mengapa kau di sini? Aku datang untuk berduka atas Jenderal Lu, dan juga untuk menangani pelaku KDRT ini. Jadi kamu adalah Lu Wei, pelaku KDRT yang Ruoksu bicarakan. Kapan aku pernah meniksamu? Juga, siapa kau? Hak apa yang kau miliki untuk ikut campur dalam urusan keluargaku? Membuatku tidur di lantai. Bukankah itu termasuk kekerasan dalam rumah tangga? Aku adalah Gu Xizhao, Komandan kelas 1 wilayah militer Binhai. Apakah kualifikasi itu cukup? Ruoksu, tunggu aku selesai beri dupa ke Jenderal Lu. Aku akan memperkenalkan sepupuku padamu. Kebetulan hari ini, di upacara peringatan Tuan Lu, sepupuku juga ada di sini. Sepupuku adalah mantan anggota unit militer Bimang. Bukankah dia jauh lebih baik daripada sampah ini? Sutua, kau benar-benar keterlaluan. Kau tidak mengundangku ke pernikahanmu. Jika aku tidak mendesakmu, aku bahkan tidak akan tahu kau menikahi sampah seperti itu. Apakah mata kirimu buta? Atau mata kananmu katarak? Apakah semua pria di dunia sudah mati? Hingga kau nikahi pelaku KDRT pertama kali. Apa yang kau tahu? Ketika pasangan bertengkar, itu hanya bertengkar di kepala ranjang berbaikan di kaki ranjang. Mulai sekarang, jangan bicara padaku tentang mencari pasangan lagi. Nyonya tua tidak akan setuju. Jangan khawatir tentang itu. Aku akan bicara dengan Nyonya tua Su. Besok, kau akan menceraikan si pelaku KDRT. Jika kau buat Su batalkan pertunangan, aku pasti akan memberimu penghargaan untuk itu. Ruoksu, lihat dia. Pria seperti ini, jika kau tidak menceraikannya, apakah kau akan menyimpannya untuk tahun baru? Sepupuku, mantan komandan senior Bimang,
Sekarang seorang CEO yang mendominasi, bahkan para juru masak di Bimang ketika melihatnya. Setiap orang dari mereka segera menghentakkan kaki dan memberi hormat. Tidak berani mengeluarkan suara sedikit pun. Setelah kau bercerai, datanglah dan tinggallah bersama sepupuku. Aku jamin, sepupuku pasti akan memanjakanmu habis-habisan. Kita berdua bisa menjadi kerabat yang lebih dekat lagi. Jika itu benar-benar terjadi, itu akan The luar film was biasa. translated Ruoksu, and aku tidak akan narrated mengatakan by apa-apa Nvidia. lagi. Jika kau menjadi kakak iparku, jika sepupuku berbicara padamu nanti, jika dia berani menaikkan suaranya sedikit pun, aku akan merobek mulutnya. Kekerasan dalam rumah tangga. Jika dia berani menyentuhmu, aku akan memastikan dia tidak punya satu jari pun yang tersisa. Tidak, itu tidak perlu. Aku sudah bicara dengan sepupuku. Sepupuku bilang, pelaku KDRT seperti dia, pantas dipukuli saja. Aku bahkan tidak perlu bergerak nanti. Sepupuku akan mengurusnya untuk Bimang kita. Bersihkan rumah itu. Bukankah kamu mengidolakan Jenderal Lu? Sepupuku, pada upacara pensiun Bimang. Jenderal Lu lah yang menanganinya secara pribadi. Si Xiao, aku memintamu datang hanya untuk mendukungku. Jangan benar-benar memukulinya. Aku tidak peduli. Sepupu, di sini. Sepupu, ada apa denganmu? Baru saja selesai berduka atas Jenderal Lu. Saya sesaat tak bisa sembunyikan emosi. Bagaimana mungkin orang yang baik-baik saja tiba-tiba menghilang? Si Xiao, aku tidak menyangka sepupumu menjadi orang yang begitu emosional. Orang mati tidak bisa dihidupkan kembali. Menangis tidak akan membantu sekarang. Apakah kamu ini manusia? Jenderal Lu adalah dermawanmu. Apakah kamu sama sekali tidak sedih? Pada hari pemakaman Jenderal Lu, aku bersembunyi di asrama dan hampir pingsan. Tapi sekarang, kita harus terlebih dahulu menjunjung tinggi permintaan terakhir Jenderal Lu. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah membersihkan aib ini. Lu Wei, atasanmu ada di sini. Mengapa kamu tidak berdiri dan memberi hormat? Kamu adalah pemukul istri itu. Unit mana? Kamu berasal dari Bimang. Bagaimana mungkin Bimang kami yang bermartabat menghasilkan sampah sepertimu? Kamu bahkan tidak mau memberi hormat kepada atasanmu. Apakah kamu tidak mengenali perbedaan antara atasan dan bawahan? Atau perbedaan antara senioritas dan hierarki? Sebenarnya Kak Lu agak brengsek, tapi si Xiao, dia tidak seburuk yang kau katakan. Dia sebenarnya orang yang cukup baik. Kamu tidak perlu menjelaskan untuknya. Sepupuku pasti akan memberinya pelajaran. Pantatnya harus dipukuli hingga setidaknya 8 bagian. Panglima tertinggi Xiao, kau setuju dengan itu kan? Tepat sekali. Adik perempuanku yang bodoh, sampah Bimang yang kau ingin aku urus, justru adalah pria yang kuanggap sebagai dewa. Jenderal Lu, Apa yang kamu lakukan? Kamu mantan kepala komandan pensiunan Bimang. Mengapa kamu memberi hormat kepada seorang koki? sudah kuduga. Jenderal Lu yang merupakan legenda Bimang. Bagaimana mungkin dia bisa mati? Jadi kau adalah suami Su. Jika aku membiarkan gadis Suruoksu itu mengetahui identitas asliku, pernikahan ini mungkin tidak akan pernah berakhir dengan perceraian. Silakan duduk. Ya Tuan, Apa maksudmu? Bagaimana mungkin seorang koki memerintahmu? Bimang tidak pernah melihat pangkat. Kami hanya melihat senioritas. Kakakku Lu, 10 tahun di Bimang, adalah kakak besarku. Lupakan tentang aku. Bahkan jika Jenderal Lu datang, dia harus memberi hormat. Jeti, apakah kamu masih akan berurusan dengannya? Apa yang kau bicarakan? Kakak Lu adalah kakak besarku. Jika kau mengatakannya lagi, aku akan putus hubungan denganmu. Zhao Qiang, kurasa aku salah menilaimu. Karena memang begitu. Aku sendiri yang akan berurusan dengannya nanti. Dibandingkan dengan Du Xiandong, siapa yang lebih kuat? Ini adalah pertarungan 50-50. Ada apa? Apakah kamu takut aku mungkin tidak sengaja memukulinya sampai mati? Tidak. Aku takut nanti kau akan dipukuli sampai kau buang air di celana. Ruoksu, kamu meremehkanku. Lu Wei, jika kamu seorang pria, maka berdirilah untukku. Aku akan memukulmu sampai kamu buang air di celana. Gu Zizhao, diam. Keluargamu mengirimmu kembali ke Binhai, bukan agar kau menjadi sembrono dan agresif. Segera kembali. Lepaskan aku, kamu lepaskan aku. Hari ini aku benar-benar harus mengajari anak ini bagaimana cara bersikap. Jika aku tidak menghentikanmu hari ini, maka sudah saatnya kau tahu. Kau hanya akan mengubur dirimu sendiri di bawah tanah. Kaulah yang berkeliling kemana-mana di luar, merusak reputasiku.
mengatakan aku melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadapmu. Bukankah ini agar nenek akan menyetujui perceraianku darimu? Lalu mengapa kau tidak merusak reputasimu sendiri? Kau pulanglah dulu, berlutut di papan cuci selama 3 jam. Kami sudah tahu. Upaya pembunuhan terhadap Nona berhubungan dengan Kaisar Bawah Tanah Binhai. Tang Sihai. Kita bisa merencanakan ini dengan hati-hati. Lukamu disebabkan olehnya. Apa yang kau rencanakan? Di Biman, aku tidak pernah menyimpan dendam semalaman. Hei, kakak ipar. Kakak ipar. Diserang berkali-kali. Aku dengar dari Surui bahwa kau yang melakukannya. Dia bicara omong kosong. Jika aku benar-benar melakukannya, apakah masih giliranmu untuk menjadi menantu keluarga Su? Mengapa kau tidak melakukannya? Apa kau pikir aku benar-benar suka menjadi menantu yang tinggal serumah? Kau berani memukulku. Chie Su, muda dan cantik. Seksi, di usia yang begitu muda. Dia mengambil alih kendali grup Junction. Kau menikahinya. Itu sepadan. Aku dengar kau punya dendam terhadap ayah mertuaku yang murahan. Benarkah itu? Ayah mertuaku saat ini tidak berada di Binhai. Kau harus memanfaatkan situasi ini, melenyapkan Su Ruoxui, dan membalas penghinaan di masa lalu. Jangan khawatir. Aku tidak akan membongkarmu. Aku sudah berkonsultasi seorang pengacara. Segera setelah dia meninggal, aku bisa mendapatkan setidaknya 20 miliar aset keluarga. Bagaimana aku bisa melakukan itu? Chie Su yang hebat akan membunuhku. Ciao Besar Su. Siapa Ciao Besar Su? Anak ini. Apakah dia mencoba mengujiku? Tidak. Tidak ada apa-apa. Kau salah dengar. Maksudku adalah, Chie Su adalah istrimu. Seorang pria hebat. Tidak perlu khawatir mencari istri. Binhai adalah masyarakat yang diatur oleh hukum. Selain itu, aku adalah seorang filantropis terkenal di Binhai. Awal tahun ini, pemerintah baru saja memberiku penghargaan. Medali 10 pemuda berprestasi terbaik. Kau salah orang. Masalah ini, aku tidak akan melakukannya. Serangan-serangan sebelumnya, kau bilang kau tidak melakukannya. Sekarang masalah ini, kau juga bilang kau tidak akan melakukannya. Lalu apa yang bisa kau lakukan? Apakah kau benar-benar ingin aku datang ke sini tanpa hasil? Kau memerasku. Baiklah. Aku akan memberimu 2 kotak. Teh berkualitas tinggi. Ambil dan cepat pergi. 2 kotak. Apakah kau mencoba mengusir pengemis? Setidaknya 20 kotak. Kakak ipar. Kakak ipar. Kakak ipar kau baik-baik saja. Bisakah kau menggerakkan kakimu? Kenapa kau di sini? Ruoxui memasak. Pelacak padamu. Tang Sihai. Kakakku memintaku untuk menyampaikan pesan kepadamu. Jika kau berani menyentuh suaminya, bahkan sehelai rambut pun di kepalanya, dia akan membuatmu menanggung akibatnya. Kakak ipar kau salah paham. Tuan Tang dan aku sedang mengobrol dengan baik. Tuan Tang bahkan berkata, dia ingin memberiku hadiah. Benarkah begitu? Jika Tuan Tang akan memberiku hadiah, bukankah seharusnya aku membalasnya dengan hadiah? Hadiah ini cukup bagus. Bos, beri saja perintahnya. Dan kami para saudara akan menghabisinya. Berani-beraninya kau. Kalian semua sudah bosan hidup. Kau yang bermargalu. Kau gila. Kau datang kepadaku untuk urusan bisnis. Aku memberimu hadiah. Dan kau memukulku. Apa kau benar-benar berpikir aku Tang Sihai adalah orang yang mudah ditindas? Kau menyewa seseorang untuk memukulnya bukan? Dia itu siapa bagiku? Kau pasti tahu. Kau memukulku hanya The karena film dia. was translated Bahkan saat memukul and anjing kau melihat narrated pemiliknya. by M. Apalagi Media. dia adalah kakak iparku. Ada apa? Melihat matamu, sepertinya kau tidak terima. Kenapa kau tidak memanggil saudara-saudaramu? Dan biarkan tentara Bima melakukan latihan bersama mereka. Aku tidak akan berani. Kakak ipar, ayo pergi. Benar, jangan lupa untuk mengirimkan teh itu kepadaku. Kau adalah saudaraku mulai sekarang. Saudara Lu. Bos, bukankah orang ini hanya mengandalkan dukungan tentara Biman di belakangnya? Dia benar-benar berlaga. Jika tentara Biman pergi, aku pasti akan mencari seseorang untuk menghadapinya.
Apa aku perlu kau memberiku jalan keluar? Hanya kau yang pintar. Hanya kau yang punya otak. Cucu perempuanku yang baik. Kamu tidak boleh menabaikan apa yang nenek katakan. Adapun menantu cucuku yang berharga, perlakukan dia dengan baik. Bersikaplah sedikit lebih lembut. Lihatlah kondisimu sendiri. Betapa luar biasanya. Kamu punya penampilan. Kamu punya sosok tubuh. Kamu tidak kalah dari rubah betina itu. Kamu harus memanfaatkan keunggulanmu sendiri untuk membuat Wei terobsesi dengan kecantikanmu dan jatuh ke dalam pelukan lembutmu. Nenek punya pengalaman tahu. Jika kamu ini memenangkan hatinya, kamu harus memenangkan tubuhnya terlebih dahulu. Nenek, apakah aku benar-benar anak kandungmu? Nenek sungguh luar biasa. Apa bagusnya dia sih? Jangan bilang, kau benar-benar ingin aku menjatuhkan diri padanya. Tidakkah kau tahu betapa berbahayanya bagimu sendirian hari ini? Pergi mencari Tang Sihai. Apakah kau begitu peduli padaku? Demi aku, kau mengabaikan nyawamu sendiri. Kau terlalu memikirkannya. Aku hanya pergi untuk mengakui wilayahnya. Hanya memberikan penghormatan. Jika dia mencoba menyerangmu nanti, jangan sampai melukai siapapun lagi secara tidak sengaja. Padahal aku di rumah, masih mengkhawatirkan keselamatanmu. Apakah kamu punya hati nurani sama sekali? Apakah kamu ini laki-laki? Aku menikahimu, justru demi kekayaan keluargamu. Ketika kau mati, semua uangmu akan menjadi milikku. Kamu, aku akan membereskan semuanya hari ini. Apa yang kamu lakukan? Baiklah, berhentilah main-main. Tidak bisakah aku menggunakan sedikit taktik? Dasar idiot yang menggemaskan. Kamu mengambil kesempatan untuk memanfaatkanku, bukan? Suruksui, kau pada dasarnya tidak mengerti pria. Dan kau bahkan lebih tidak mengerti wanita. Selain itu, kamu tidak berperi kemanusiaan. Baiklah, kalau begitu aku ingin mendengar. Logika sesat macam apa yang kamu miliki? Apakah ini besar? Apakah ini kencang? Apakah kau merasa darahmu berdesir, mulutmu kering dan tenggorokanmu haus? Apakah kau ingin meremasnya dengan keras? Aku benar-benar pantas mati. Bagaimana mungkin aku punya pikiran seperti itu? Apakah kau sudah cukup menikmati dirimu? Apakah kau sudah cukup senang? Otot dadaku yang telah dilatih selama 10 tahun. Sanggupkah kau menghadapinya? Suruksui, aku harap di masa depan kau berhenti menggunakan standar seorang Kasim untuk menilaiku. Kau mau kupeluk tapi ingin aku suci. Apakah kau ini manusia? Apakah kau percaya jika aku tinggal di rumah dan hanya pakai celana pendek pamer otot, dalam waktu 3 hari kau akan mimisan di mana-mana dan mati karena hasrat yang membara? Kenapa kamu tidak memamerkannya selama 2 hari dulu dan biarkan aku menguji pengendalian diriku? Apa yang kau pikirkan? Suruksui, aku peringatkan kau. Kita sedang menuju perceraian. Berhentilah memikirkan hal-hal tentangku. Si Elsu, bisakah aku mendiskusikan sesuatu denganmu? Jika ada yang ingin kamu katakan, cepat katakan. Aku tidak keberatan kau membangun menara. Tapi jangan membangun lantainya terlalu tinggi. Kalau tidak, jika itu menghalangi sinar matahari ke rumahku, rumahku akan kehilangan nilai. Baiklah, aku akan menelepon sebentar lagi dan menyuruh mereka merobohkan fondasinya dan membangun beberapa bungalow kecil untuk dijual. Itu tidak perlu. Jangan melebihi ketinggian rumahku saja. Kau benar-benar bijaksana. Atas nama Junshin, terima kasih untuk keluargamu. Sikap macam apa itu? Bukankah sudah kubilang untuk mendiskusikan ini dengan benar? Apakah ini yang kamu sebut berdiskusi? Junshin menghabiskan 1 miliar hanya untuk mengakuisisi tanah ini, termasuk pembongkaran dan pembangunan, dan menyuap berbagai pihak, dan Anda tetua yang terhormat, dengan 1 kalimat tentang menghalangi sian semua berdiri. Jika aku tidak datang hari ini, apakah kamu tidak akan pulang? Ci Usu, tolong jangan salah paham. Kami dan kakak Lu. Kami dan Lu Wei hanya teman biasa. Tolong jangan terlalu memikirkannya. Tepat sekali. Teman biasa. Sudah cukup berhenti memukulnya. Jangan nanti. Tak ada yang rawat dan kuburkanmu saat tua. Saudara, aku minta maaf. Itu salahku karena gagal mengenali kepentinganmu. Buka mata anjingmu dan lihat dengan jelas. Dia Lu Wei adalah pria Suruksui. Kamu ini apa-apaan? Kenapa kamu bersikap sombong di sini? Bagaimana bisa kampus dan masyarakat adalah 2 dunia yang berbeda? Apakah kamu yang menentukan dunia? Di dunia priaku, kalian semua adalah sampah. 2 wanita cantik. Jika kalian punya waktu, datanglah berkunjung ke rumahku.
Aku akan memasak sendiri untuk menjamu kalian, kakak Xiang. Si Iosu tidak akan membunuh kita kan? Dia mungkin tidak akan. Si Iosu, kami tidak akan berani melakukannya lagi lain kali. Kalau begitu, kenapa kamu tidak segera pergi? Su, apakah aku menipumu dari kekayaan keluargamu? Atau apakah aku menghamilimu dan memaksamu untuk aborsi? Mengapa kamu mempermalukanku seperti ini? Bukankah aku sengaja datang ke sini untuk membantumu? Karena aku melihatmu diintimidasi. Jangan kira aku tidak tahu untuk apa kamu datang ke sini. Sekalipun aku Luo Wei, dicincang dan diberikan kepada anjing, aku tidak akan membutuhkan belas kasihanmu. Apa maksudmu? Membawa sekelompok pemimpin teman-teman sekelasku. Kau awasi aku atau mau tangkap selingkuh? Tentu saja tidak. Aku berharap kamu berselingkuh. Aku bisa saja mengajukan perceraian kepada nenek. Aku menghadiri reuni kelas. Apa yang salah? Aku bertemu beberapa teman sekelas wanita yang belum aku lihat selama 10 tahun. Bagaimana itu urusanmu? Apakah kamu harus begitu dramatis tentang hal itu? Tidak bisakah aku punya teman-teman sendiri? Tidak bisakah aku punya ruang pribadi sendiri begitu? Suroksu, apakah kamu mencoba untuk membuatku mati? Bukankah aku melakukan ini demi kebaikanmu sendiri? Kalau aku memergokimu selingkuh, aku bisa saja mengajukan perceraian kepada nenek. Lebih baik kamu berharap itulah yang kamu pikirkan. Luo Wei, kamu adalah bajingan terbesar di dunia. Putriku hanya satu kata. Jika kau tidak ingin menikah, bahkan jika aku harus memutuskan hubungan ibu anakku dengan wanita tua itu, aku akan membantumu membunuh koki itu. Aku pasti akan memberitahunya kekuatan Raja Tujuh Kota ini. Apa kau lupa bagaimana aku mematahkan kaki Jiang Qingshan saat itu? Kamu yang bermargasu, tidak peduli apapun. Pria macam apa yang Suroksu nikahi? Apakah dia tidur di lantai? Apakah dia dimarahi setiap hari? Atau diteriaki terus-menerus? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku beritahu kamu, jika kamu berani menyentuh selai rambut pun di kepalanya, aku panggil polisi menangkapmu. Sumbao, Enya, pelayan bawakan anggurnya. Ruoksui. Lama tidak bertemu, aku kembali. Jiang Qingshan, kenapa kamu di sini? Kakak Lu, nona muda telah diculik, cepat masuk mobil. Siapa? Jiang Qingshan, pelamar nona muda. Beberapa tahun lalu, karena dia diam-diam menyentuh tangan nona muda, kakinya dipatahkan oleh ayah baptis. Dia mengalami beberapa masalah mental. Dia baru saja keluar dari rumah sakit jiwa. Ayo pergi. Surui telah menyelidikiku. Tang Sihai juga menyelidikiku. Sekarang, bahkan suami koki Anda sedang menyelidiki. Bagus. Tapi siapa yang akan percaya bahwa semua ini dilakukan oleh saya si Lumpuh yang sudah 3 kali masuk rumah sakit jiwa dan rehabilitasi lebih dari 10 kali. Si lumpuh yang melakukannya. Sumbao, apakah kamu tahu? Demi memilikimu dan membalas dendam pada ayahmu, aku mempertaruhkan hidupku. Tenanglah. Ayahku mematahkan kakimu. Jika kau ingin balas dendam, cari dia. Dibandingkan membalas dendam pada ayahmu, aku lebih ingin memilikimu saat ini. Aku menginginkanmu sekarang juga. Sumbao, Jangan gegabah. menikahlah denganku. Jangan gegabah, aku sudah menikah. Aku sudah tercemar. Bagi wanita yang jatuh sepertiku, menghabiskan hidupmu di penjara. Apakah itu sepadan? Cukup. Apakah kamu pikir dengan mengulur waktu, seseorang akan datang menyelamatkanmu? Berhentilah bermimpi. The film was translated and Surui sudah berhasil narrated kupancing by pergi. Media. Orang-orang yang dia tinggalkan untuk melindungimu juga sudah diurus oleh anak buahku. Jika kamu masih tidak mau bekerja sama dengan Pato, aku tidak punya pilihan selain mematahkan kakimu dan menggendongmu keluar sendiri. Anda tidak boleh masuk. Kami yang bertanggung jawab di sini sekarang. Lu keras. Kau tidak diizinkan untuk gegabah seperti ini lagi lain kali. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada wanita tua itu? Mungkinkah aku benar-benar harus memegang guci abumu untuk pergi ke biro urusan sipil untuk bercerai? Baiklah, baiklah. Aku minta maaf. Ayo kita pulang. Semuanya baik-baik saja sekarang. Kau pergi tunggu aku di mobil dulu. Aku hanya akan memberikan beberapa instruksi dan akan segera kembali.
Berikan harta besarku. Kembali padaku. Omong kosong apa yang kamu bicarakan? Harta besar apa? Kenapa? Apakah kau ingin menyimpan harta besarku sendirian? Lu Wei, kau benar-benar menggunakan token jiwa naga Jenderal Lu untuk menipu kami. Pembicaraan macam apa itu? Jenderal Lu dan aku seperti saudara. Barang miliknya juga milikku. Kau menyebut ini penipuan. Selain itu, ketika Jenderal Lu masih hidup, dia berkata, aku memiliki tanggung jawab urusan nasional, dan bahwa di masa depan seluruh kekuatan bangsa akan digunakan untuk menempa bagiku token jiwa naga kelima. Apakah kau mempertanyakan penilaian Jenderal Lu? Kau, semua orang di dalam dibunuh olehmu. Omong kosong macam apa yang kau semburkan? Kau menganggapku ini siapa? Jangankan 30 lebih nyawa manusia, bahkan 30 lebih babi. Aku tidak tega untuk sekejam itu. Bos, di dalam itu benar-benar terlalu mengerikan untuk dilihat. Apa kau tidak akan menjelaskan? Aku curiga. Ayah mertua lamaku yang melakukannya. Iblis tua Su. Tepat sekali. Ketika aku pertama kali masuk, dia awalnya ingin menggunakanku untuk menggantikan Zuboku sebagai sandera. Dia tidak hanya tidak setuju, dia bahkan mencoba menebasku dengan pisau. Tepat ketika dia hendak menusukku sampai mati dengan satu serangan. Beberapa pria mengenakan topeng malaikat maut, dingin dan kejam, turun dari langit. Tinggi mereka sekitar 8 meter, dipenuhi otot, dan memancarkan aura yang menakutkan. Hanya dalam beberapa menit, kelompok pria berpakaian hitam itu benar-benar dimusnahkan. Kekejaman metode mereka, kebrutalannya, sangat mencekik. Apakah Anda tahu siapa yang melakukannya? Mengapa Anda mencurigai Bos Su? Karena sebelum mereka pergi, mereka menatapku dengan tatapan membunuh, dan mengutukku berkata, menantu tinggal yang tidak berguna. Jauhi nona sulung kami, mulai sekarang. Lumayan. Selain kekerasan dalam rumah tangga, mengambil token orang lain, dan meminjam pengaruh, Anda benar-benar tidak berguna. Nenek baru saja menelepon dan berkata, dia ingin Anda dan Nona Sulung kembali. Ini sangat mendesak. Apakah kau dengar itu? Pergi lakukan apa yang perlu Anda lakukan. Ayo pergi, ayo pergi. Bukankah nenek bilang itu sangat mendesak? Kenapa kau tidur semalaman sebelum datang? Apa kau tidak takut dia akan marah besar? Aku ingin sengaja membuatnya marah. Kalau tidak, bagaimana dia akan setuju dengan perceraian kita? Ketika kita memasuki keluarga Su nanti, aku akan langsung marah besar, menunjuk hidungnya dan memakinya. Kau bekerja sama denganku. Kenapa kau begitu mudah marah? Tentu saja. Aku baru menikah denganmu selama sebulan, dan aku sudah terlibat 2 kali. Terakhir kali itu adalah sekelompok orang lemah. Aku membereskan mereka dan selesai. Kali ini langsung sekelompok penjahat putus asa. Mereka bahkan punya senjata. Bagaimana aku harus hidup seperti ini? Bahkan jika kau ingin bercerai, kau masih harus membantuku mengatasi kesulitan ini terlebih dahulu. Kalau tidak, jika suatu hari aku terbunuh oleh seseorang, kau sebagai mantan suamiku, bukankah kau harus menangis dan meratap dan bersujud 2 kali di makamku? Orang akan bilang aku mengutuk istriku. Kau merusak reputasiku. Ya kakak Lu, orang macam apa dirimu? Bukankah aku tahu dengan jelas bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menimpakan reputasi buruk seperti itu padamu? Anggap dirimu waras. Kita bisa bahas perceraian nanti. Tapi kau harus menjaga citraku sebagai pengganggu. Biar ku beritahu sesuatu. Ketika aku masuk nanti, aku akan langsung mulai mengumpat dengan keras. Kau pura-pura menghentikanku, dan kemudian kau langsung ditampar terbang olehku. Saya perlu melampiaskan amarah di hati saya, serta ketakutanku terhadap pernikahan ini. Aku bisa bekerja sama, tapi kau tidak boleh memukulku. Sebelum kau datang ke keluarga The Su, film was translated aku adalah tiran di and keluarga Su. narrated by Aku Emma memegang Muda. kekuasaan mutlak setiap hari. Jika kau memukulku, reputasiku akan hancur total. Baiklah, kalau begitu. Sebelum aku menamparmu, kau hanya perlu pura-pura terlempar oleh kekuatan telapak tanganku. Bisakah? Menelpon polisi. Atau jika tidak bisa, kamu seharusnya melawan penculik itu mati-matian. Nenek, Apakah Huaiku membunuh seluruh keluargamu? Atau apakah dia menggali kuburan leluhurmu? Mengapa kamu memperlakukan Huaiku begitu buruk? wanita tua, aku memutuskan semua hubungan denganmu hari ini. Ini tidak sederhana. Wanita tua ini jelas tidak sederhana. Dia benar-benar tidak tahu malu. Wu Wei, jangan khawatir. Nenek akan memanggil dokter terbaik di seluruh dunia untuk membantumu memulihkan kebugaranmu. Sebenarnya aku Berhenti menjelaskan. Jika memang ada masalah di area itu tetap tidak masalah. Jika tidak ada generasi berikutnya, itu juga tidak masalah. Keluarga suku sudah membawa kejayaan bagi leluhur kita selama 3 generasi. Itu sudah cukup. Kamu hamburkan saja kekayaan keluarga bersama Zubo sepuas hatimu. Akan lebih baik jika sebelum kamu masuk peti mati, kamu berhasil menghamburkan semua miliaran aset keluarga ini. Kakak ipar, sebelum kalian boroskan harta keluarga, tinggalkan aku uang untuk seorang istri. Aku belum menikah. Wu Wei, mengapa kamu tidak mau mendengarkan?
Bagaimana dengan perkataan nenek? Dia hanyalah cucu perempuan dari keluarga nenek. Sekarang, dia telah menikahimu. Dia hanya setengah anggota keluarga Su. Jika sesuatu terjadi padanya, aku paling-paling hanya akan sedih selama beberapa hari. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan terjadi pada keluarga lu? Apa yang akan nenek lakukan? Nenek harus berada di kuburanmu. Menangis sejadi-jadinya. Aku sudah sampai di kantor. Di mana kau? Aku benar-benar bertemu dengan nenek sihir tua. Harus lari cepat. Aku masih punya urusan di perusahaanku. Aku harus pergi sekarang. Dasar bocah nakal. Masih mencoba melarikan diri. Masih ingin bercerai. Mencoba bermain-main dengan nenek. Jika kamu tidak menghamili Xiao Sui, 10 atau 8 kali. Nenek bahkan, jika aku menjadi hantu, aku tidak akan melepaskanmu. Bibiku ingin melakukan panggilan video denganmu. Setelah orang tuaku meninggal, hanya bibiku dan aku yang tersisa. Kami saling mengandalkan. Aku peringatkan kau. Bersikap lebih baik nanti. Kalau tidak aku akan menyiksamu saat kita sampai di rumah. Selamat malam, Bibi. Halo. Apakah Anda sudah mendaftarkan akta nikah? Ya, kami melakukannya. Itu bagus. Apa yang terjadi pada lengan Anda? Apakah Anda terluka? Tadi malam, aku tidak sengaja menabraknya. Hati-hati. Anda harus ingat, kesehatan adalah yang utama apapun yang terjadi. Aku mengerti, Bibi. Bibi, mengapa kau terlihat seperti? Rona wajahmu tidak terlalu bagus. Saya tidak istirahat dengan baik tadi malam. Saya masih harus pergi menemui klien nanti. Bibi, jangan terlalu memaksakan diri. Kesehatan adalah hal yang paling penting. Baiklah, baiklah. Itu benar. Saya lupa mengucapkan selamat kepada kalian berdua. Selamat menikah. Kalian berdua harus istirahat lebih awal. Bibi masih harus pergi menemui klien. Mari kita bicara lagi nanti. Selamat tinggal, Bibi. Keluarga Jiang sudah menelepon untuk memohon belas kasihan. Itu lebih dari 300 nyawa. Sang patriark begitu kejam. Aku takut keluarga Lin kita di ibu kota akan menghadapi kritik dari luar. Dia telah memanggilku Bibi selama 20 tahun. Bagaimana saya harus menangani ini? Bukan urusanmu untuk mengajariku. Tampar dirimu sendiri 20 kali. Ya, Banyak orang di Binhai benar-benar percaya bahwa Fu Xiaoqing dan aku adalah pasangan yang sempurna. Pasangan yang ditakdirkan. Entah itu latar belakang, kekayaan keluarga, atau bakat dan penampilan. Kami berdua adalah yang terbaik di Binhai. Saat itu, kakeknya, Fu Taisui datang melamar ke Su. Dia berkata bahwa selama aku menikahi cucu kesayangannya, dia menjamin sebelum aku 30, dia akan membantuku keluar dari Binhai dan menjadi wanita terkaya di Tiongkok. Apakah kamu cemburu sekarang? Ini balasan karena mengutukku setiap hari. Sekarang, kamu tahu CL-mu adalah komoditas penaskan. Kakak lu, katakan sesuatu, nyatakan posisimu. Berlagak acuh tak acuh itu membosankan. Nyatakan posisi apa? Kau yang seharusnya menyatakan posisi, bukan? Kalau tidak, aku akan berasumsi bahwa kau masih terlibat dengan orang bernama Fu itu. Jika kau tidak memberiku penjelasan, malam ini, kau bisa lupakan makan malam. Dan pastinya lupakan tidur di ranjangku. Aku akan memberimu 3 menit untuk memikirkannya. Dia sudah cemburu. Sun Bao. Lama tidak bertemu. Xiao Fu. Lama tidak bertemu. Siapa kamu? Tuan Muda Fu. Ini adalah suami C.E. Su. Lu Wu Wei. Karena kau adalah teman Zhu Bao. Mari kita anggap diri kita sudah berkenalan. Halo. Seorang koki rendahan. Hak apa yang kamu miliki untuk menjabat tanganku? Mengapa aku tidak menyadari sebelumnya bahwa Kak Fu ternyata begitu garang? Lu Wu Wei. Tuan Muda Fu tidak meremehkanmu. Dia hanya saja, aku meremehkannya. Seorang koki rendahan. Hak apa yang dia miliki untuk menikahi Zhu Bao? Benar, Zhu Bao. Sedangkan aku punya kolaborasi besar di sini yang ingin kuberikan padamu. Seseorang di Yanqing tertarik pada proyek pembongkara dan rekonstruksi Xinfuli. Selama kamu menyerahkan proyek itu kepadaku, aku bisa memberimu 10 miliar. Sebenarnya kamu tahu bahwa Xinfuli paling banyak hanya bernilai 5 miliar. Zhu Bao, apa kau dengar itu? Dia menghinaku. Aku adalah suamimu. Dia menghinaku. Yang berarti dia menghinamu. Kamu hanyalah pria simpanan. Apa kamu pikir
Zubao akan menyinggung perasaanku demi dirimu. Percaya atau tidak hanya dengan satu kata dariku. Zubao akan menceraikanmu saat itu juga. Hai Koki Bau, biar ku beritahu. Aku adalah tuan muda tertua dari keluarga Fu, seorang lulusan luar negeri. Jika kamu tahu diri sebaiknya. Bisnis kecil keluargamu itu, aku bahkan tidak peduli. Juga, berhenti memanggilku Zubao terus-menerus. Itu menjijikan. Jika kamu berani tidak menghormatinya lagi, apakah kamu percaya aku akan mengambil sekop dan menggali kuburan leluhur keluarga Fumu? Pergi sana. Lihat itu. Jika kau ingin menggertakku, kau harus melewati Zubao-ku dulu. Kau Koki Bau jangan besar kepala. Sampah yang hanya bersembunyi di balik seorang wanita. Tanpa Zubao kau bukan apa-apa. Apakah memilikiku tidak cukup? Baiklah. Hei Koki Bau, tunggu saja. Aku Fu Shaoqing bukanlah orang yang bisa dipermainkan di Binhai. Su Luoxul tidak bisa melindungimu. Bukan aku yang memukulmu. Mengapa kau mencariku? Menggertak seorang koki bukanlah keahlian yang hebat. Zubao akan menjadi milikku cepat atau lambat. Zubao, aku pada akhirnya akan membuatmu melihat dengan jelas warna asli pria ini. Ayo pergi. Kamu membuatku takut setengah mati. Aku tamat. Aku benar-benar memukul Fu Shaoqing. Apakah dia sangat kuat? Tentu saja. Tidakkah kamu lihat? Shen Yonchou dan Du Xiandong hanya bisa bertindak sebagai kacungnya. Kakaknya adalah tiran lokal Binhai. Di Binhai, hanya mendiang ayahku yang bisa mengendalikannya. Ada apa? Apakah Cieusu kita takut? Bagaimana mungkin aku? Aku hanya takut mereka akan menjadikanmu pelajaran. Orang-orang dari Beimang semuanya sudah pergi. Sekarang satu-satunya yang bisa mendukungmu adalah aku. Bagaimana kalau begini? Mari kita bercerai sekarang juga. Kau bagi aset keluarga denganku separuh. Aku akan pergi ke luar negeri untuk bersembunyi sebentar. Mimpi saja. Apa? Kau ingin membela pria tadi? Kan? Tidak. Aku akui kamu lebih kuat dariku. Tapi aku harus mengingatkanmu satu hal. Keluarga Fu sebagai tiran lokal Binhai tidak mendapatkan reputasi itu hanya dengan membual. Lebih jauh lagi kakeknya Fu Taisui sangat protektif terhadap keluarganya. Saat kamu keluar mulai sekarang, kamu dan Cieusu, keduanya harus berhati-hati. Malam ini kamu menginap bersamaku di Junxiang. Jangan pergi ke tempat lain. Jangan khawatir. Satpam Junxiang bukanlah orang yang mudah ditindas. Kamu mau kemana? Mau kemana? Satpam Junsen. Bahkan dia saja tak mampu melawannya. Aku akan keluar dan bersembunyi sendiri dulu. Aku